Halo guys, kembali lagi di channel Partner Kampus bersama saya Okas Chandra. Dan kali ini kita akan membahas bagian-bagian penting apa saja yang terdapat dalam tinjauan teori. So, bagi kalian yang tertarik dengan konten channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, untuk mengerjakan tinjauan teori, kita terlebih dahulu harus mengerti 3 poin penting. Yang pertama itu adalah kita harus mengerti bagian-bagian tinjauan pustaka. Lalu yang kedua, kita harus mengerti bagaimana caranya membangun landasan teoritis dalam penelitian. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengerti hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat mengutip. Karena kalau misalnya kita tidak mengerti 3 poin ini, maka kita akan disibukkan dengan revisi, dan revisi terus sampai batas waktu pengerjaan skripsi kita selesai. Maka dari itu kita perlu mengerti bagaimana caranya membangun landasan teoritis dalam penelitian. Baik, kita mulai dari poin pertama, yaitu kita harus mengerti bagian-bagian penting dari landasan teori. Jadi pada landasan teori ini saya merangkum menjadi 5 poin yang penting yang wajib harus kita jelaskan di landasan teori kita. Ya, ini yang pertama adalah grand theory atau teori dasar, yang kedua middle range theory atau teori menengah, dan ketiga applied theory atau teori terapan. Lalu yang keempat, kita harus menghubungkan antar variabel, dan yang kelima kita harus memberikan keputusan. Nah, jadi dari kelima poin ini kita harus mencantumkan semua pada landasan teori kita agar landasan teori kita menjadi padat dan lebih informatif. Baik, dari poin yang pertama, grand theory atau teori dasar, ini bisa saya jelaskan. Pada bagian ini kita menunjukkan teori utama yang menghubungkan keseluruhan variabel dan digunakan untuk menjelaskan suatu permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan rumpun ilmu tertentu. Lanjut, yang middle range theory atau teori menengah. Pada bagian ini kita menjelaskan teori yang melandasi satu atau beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian dan berada dalam cakupan grand theory yang dijelaskan sebelumnya. Pada middle range theory ini, inilah yang saya sebut sebagai dasar untuk menentukan variabel penelitian. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu applied theory atau teori terapan. Pada bagian ini kita menjelaskan teori yang siap diaplikasikan dalam bentuk konsep yang mengacu pada gejala-gejala yang dapat diamati dan berada dalam cakupan middle range theory. Jadi pada applied teori ini bisa saya sebut sebagai dasar untuk menentukan indikator penelitian. Jadi kita bahas ketiga teori ini dulu ya. Jadi dari grand theory, middle range theory, dan applied theory. Nah, jadi pada landasan teori kita, kadang saya sering melihat ketika kita sudah menulis landasan teori, kita bingung nih apa yang perlu dimasukkan pada landasan teori kita. Tiba-tiba kita langsung membahas tentang variabelnya, bahkan variabel langsung ke indikatornya. Nah, menurut saya itu kurang tepat ya. Jadi kita harus menjelaskan terlebih dahulu awal mula teori-teori atau variabel-variabel yang kita jelaskan itu berasal dari teori mana dulu, seperti itu. Jadi kita harus menentukan teori besarnya dulu, yang nantinya teori besar ini atau teori dasar ini itu bisa menghimpun seluruh variabel dan indikator yang akan kita gunakan pada landasan teori di penelitian kita, seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu grand teorinya apa. Jadi grand teorinya itu akan memberikan kita jalan menuju penggunaan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan di landasan teori. Lalu setelah kita menentukan variabel-variabel apa saja, kita generalisasikan kembali middle range theory itu ke applied theory atau di teori terapan. Nah, jadi pada teori terapan inilah kita bisa menentukan indikator-indikator apa saja yang akan kita gunakan di penelitian kita nanti, seperti itu. Jadi setelah kita menentukan applied teorinya atau teori terapannya, kita sudah menjabarkan indikator-indikator pilihan kita sesuai dengan objektivitasnya ya, seperti itu. Jadi
dengan adanya indikator inilah ini menjadi acuan kita untuk kita buat menjadi item-item pertanyaan pada kuesioner atau wawancara seperti itu. Jadi setelah ketiga poin penting ini dari grand theory, middle range theory, dan applied theory, tentu saja untuk selanjutnya di poin keempat kita harus menghubungkan antar variabel. Jadi pada bagian ini kita diminta untuk menyajikan pendapat para ahli yang mendukung bahwa variabel X yang kita gunakan dalam penelitian kita itu berhubungan dengan variabel Y, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita pada landasan teori kita ingin menggunakan variabel A, variabel B, variabel C, dan variabel D, dan kita hanya menggunakan saja sesuai dengan kehendak kita. Itu tidak seperti itu. Tapi dalam landasan teori ini kita juga harus meyakinkan kembali kepada pembaca, yaitu variabel-variabel yang akan kita gunakan ini sebenarnya sudah divalidasi oleh para ahli gitu. Dengan cara kita mengutip pendapat para ahli yang menyatakan bahwa ternyata variabel A ini memang berhubungan dengan Y, seperti itu. Jadi variabel B berhubungan dengan Y, variabel C berhubungan dengan Y, dan variabel D berhubungan dengan Y, seperti itu. Jadi dari sekian pendapat para ahli itu kita gunakan sebagai penguat kita dalam meyakinkan kembali bahwa variabel yang kita gunakan itu dapat mempengaruhi Y, seperti itu. Lalu di poin yang kelima, keputusan dari peneliti. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menentukan indikator mana saja yang dianggap penting secara objektif untuk digunakan sebagai acuan dalam membuat item-item pertanyaan dalam kuesioner dan wawancara. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi di applied theory. Jadi setelah kita sudah meyakinkan kepada pembaca bahwa variabel-variabel yang kita gunakan itu sudah objektif dan meyakinkan bahwa itu dapat diteliti, maka untuk selanjutnya juga kita harus meyakinkan juga bahwa indikator-indikator yang kita gunakan itu juga secara objektif meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur apa yang akan diukur, seperti itu. Baik, inilah kelima bagian penting yang harus kita jelaskan pada landasan teori kita. Lalu untuk selanjutnya kita juga harus mengetahui ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Jadi yang pertama, ketika menulis sebuah definisi, usahakan menggunakan pendapat para ahli yang terbaru. Di sini saya contohkan kita dapat menggunakan definisi para ahli dengan rentang 5 tahun di bawah penelitian yang dilakukan saat ini. Lalu yang kedua, usahakan menggunakan 2-3 pendapat para ahli yang berbeda sebagai sumber kutipan pada suatu definisi agar pembahasan semakin padat. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah definisi, hendaknya kita harus menggunakan lebih dari 2 pendapat para ahli agar definisi yang kita jelaskan pada landasan teori kita itu semakin kredibel ya. Lalu yang ketiga, tambahkan analisa terkait persamaan dan perbedaan dari pendapat para ahli. Jadi pada saat kita menjelaskan sebuah definisi dan kita mengutip pendapat-pendapat para ahli, kita juga harus menganalisa. Jadi dari beberapa pendapat para ahli ini, mana yang terdapat persamaan, mana yang terdapat perbedaan, seperti itu. Dan yang keempat, berikan pendapat kita terhadap definisi yang dibahas yang mengacu pada pendapat para ahli yang memiliki persamaan konsep yang paling dominan. Nah, jadi setelah kita menjelaskan pendapat para ahli dan kita sudah menganalisa mana pendapat para ahli yang sama dan mana pendapat para ahli yang berbeda, tentu saja kita harus memberikan pendapat pribadi kita yang mengacu pada pendapat para ahli yang memiliki persamaan konsep yang paling dominan. Baik, itulah penjelasan pada sesi kali ini yang berkaitan dengan bagian-bagian tinjauan pustaka, bagaimana caranya membangun landasan teoritis dalam penelitian, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat mengutip. Semoga pembahasan ini membantu kalian untuk mengerjakan bab 2 tinjauan teori kalian. Semoga sukses.